Iya, jadi pentingnya itu gini loh. Kita ambil referensi aja. 3 film besar yang mempengaruhi dunia. Hmm. Dunia perfilman terutama ya. Oke. Pertama, filmnya Jory Sivan. Judulnya Indonesian Calling. Indonesian Calling itu cerita tentang buruh-buruh Indonesia di pelabuhan Australia mendukung proklamasinya Bung Karno. Oke. Mereka bikin mogok kaum pekerja ini dan kemudian mereka mengkampanyekan Indonesia dan sehingga itu menjadi pengakuan dunia. Itu film penting. Hmm. Nah, tokoh-tokohnya itu kemudian dikirikan. Oke. Sampai hari ini orang generasi kita nggak tahu film itu. Hmm. Kalau nggak ada YouTube mungkin nggak terdistribusikan juga. Kenapa? Karena orang-orang yang mengkampanyekan orang-orang kiri. Hmm. Serikat buruh, bro. Hmm. Gitu. Indonesian Calling. Oke. Yang kedua, filmnya Leonard Rutherford Hambridge. Ada trilogi itu. Hmm. Cerita tentang seputar peristiwa 98 dan setelah itu transisi reformasi pada sebuah keluarga kan. Oke. Nah, itu Leonard bisa sampai masuk ke Oscar loh. Hmm. Jadi juri. Oke. Tak jauh kemudian berapa lama muncullah filmnya Joshua Oppenheimer. Gagal ya. The Look of Silence sama Act of Killing. The Act of Killing. Jekyll sama itu. Masuk Oscar. Ya kan, bersaing sama film-film dunia yang lain. Hmm. Kelas dunia. Paling enggak 3 film ini dulu lah yang kita jadikan referensi. Benchmark ya. Nah, film-film ini mampu mengengagement industri. Hmm. Ya, menjadi film the life of time cinema, world cinema. Dan film ini mampu mengengagement industri. Joshua Oppenheimer, Leonardo itu kan perspektifnya industri kan. Ya. Bisa masuk ke macam-macam platform. Jadi pesannya adalah kalau industri sinema Indonesia mau maju, ya jangan sensitif sama tema-tema yang penting. Oke. Jadi ada paradoks ya. Ada paradoks. Ada paradoks yang antara kita melihat industri film sama kebijakan. Iya. Artinya ini menarik nih. Di awal tadi lo sempat bilang mental block, ya kan? Ini boleh lo, ini apa hubungan ini antara ini mental block, industri sama kebijakan? Hubungannya begini. Oke. Kebijakan sensor film yang lahir di era Orde Baru itu perspektifnya adalah kekuasaan, bukan industri sinema. Sehingga tema-tema penting dijadikan tema-tema sensitif. Itu stigma yang muncul. Nah, stigma tentang tema-tema yang penting itu kemudian membangun mental block. Sebagai contoh mental block itu begini. Ketika kita membuat film, ada tuh omongan, janganlah bikin film kayak gitu. Tan Malaka itu kan tokoh kiri. Tapi dia kan pendiri Republik. Enggak lah, jangan, kalau bisa enggak usah. Padahal Tan Malaka itu kalau dibikin film bisa membuka mata orang luar negeri terhadap betapa hebatnya Indonesia ini di masa revolusi fisik 45 kan gitu. Itu satu. Yang kedua, soal mental blocks ini adalah kalau kita dibayang-bayangi oleh peraturan sensor dengan kacamata politik, maka kita tidak akan bisa mengeksplorasi tema-tema besar atau tema-tema penting atau tema-tema unik yang lain yang terkait dengan soal-soal misalnya ideologi, yang terkait misalnya dengan cerita-cerita masa lalu. Ya kan? 65 misalnya. Atau DITII misalnya wah ini menarik nih kalau misalnya kita bikin film misalnya untuk pasar internasional nih, kisah tentang seorang anak ya kan dari seorang gadis ya kan yang masuk ke sarangnya DITII misalnya. Bisa nggak? Belum tentu. DITII-nya pasti disensor. Apalagi itu ada jamaah, nggak boleh kan gitu. Tapi misalnya gini, film Korea Selatan tuh backgroundnya selalu lukisan tuh, ada yang telanjang, ada yang macam-macam kan. Kenapa? Itu mempromosikan si senimannya, supaya bisa dipromot secara internasional, masuk ke dalam pasar seni rupa dunia, masuk ke galeri-galeri. Itu interaksinya antara sinema dengan dunia seni rupa, pasar seni rupa Korea Selatan. Nah Indonesia ini kita bisa nggak bikin film nih tentang kisah seorang seniman ya kan, yang seniman bule ya kan, yang jauh-jauh dari Eropa masuk ke Bali di masa situasi Bali masih banyak orang telanjang.
Ya nggak mungkin dengan situasi sekarang bisa digeruduk ormas kamu, kan gitu kan. Nah jadi untuk membangun sebuah market dunia ini, ya seperti South Korea punya market ini, kita rumusannya apa sih? Kalau mental block masih terjadi seperti ini, ya nggak mungkin di. Nah itu relasi antara kebijakan sensor, kemudian estetika film yang harus kita jual dengan situasi perfilman yang kita hadapi ini berkaitan dengan mental block itu. Jadi kalau dalam konteks industri perfilman Indonesia, artinya sensor menjadi penyumbang perlambatan ya, semacam entry atau semacam barrier. Jadi artinya kan inovasi ini kan urusannya kita melihat misalnya gini, kalau misalnya kita melihatnya film sebagai sebuah sebuah produk, artinya dalam bagaimana produk itu diciptakan, artinya kan inovasi kan akan selalu berkembang kan. Nah, ketika inovasi ini ternyata banyak, ya kan, kita untuk melakukan inovasi atau gue keliru, mungkin salah. Gini ilustrasinya. Oke. Kalau kan lu sering lihat ya tayangan-tayangan televisi atau apa gitu yang mengatakan kalau anak-anak yang masih tumbuh itu, anak-anak yang masih tumbuh itu kan nggak boleh dibilang jangan. Jangan itu, jangan begini, jangan begitu, ya kan? Kenapa? Karena itu akan membuat anak itu nanti dewasanya efeknya terhadap psikologisnya nggak bagus. Itu anak yang masih tumbuh loh. Balita itu jangan ini, jangan itu, nanti dia jadi minder misalnya. Nah jadi kalau aku nggak akan pernah bisa mengoptimalkan kemampuannya dia ya. Nah apa jadinya kalau itu anak balita itu diganti dengan filmmaker, filmmaker yang baru tumbuh. Jangan bikin ini, jangan bikin ini, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Ya akhirnya dampak psikologisnya kan besar juga. Nah kalau kita bicara sensor itu menyumbangkan apa, sensor itu kayak orang tua yang bilang jangan, ribuan jangan itu loh terhadap anak-anak itu, hasilnya apa? Psikologisnya buruk. Itu yang terjadi. Jadi jangan pernah bermimpi industri film Indonesia terjadi kalau masih ada mental block yang dibangun dari sensor film tadi, kebijakan sensor tadi yang punya kacamata politik. Jadi kita harus merumuskan kembali, meninjau ulang kebijakan sensor ini, meninjau ulang. Mari kita ganti atau kita berada pada posisi film industri, bukan pada posisi kacamata kekuasaan tadi gitu loh. Nah, kalau ngomong sensor tadi kan apakah di hari ini sensor film itu masih seperti yang di prakteknya masih seperti yang sebelumnya? Mungkin beberapa tahun yang lalu. Karena kan kalau sekarang mungkin sebelumnya sensor itu nggak cuma masalah ideologi ya, masalah paham apa segala macam, ada juga masalah kepantasan, misalnya kayak pornografi atau mungkin orientasi seksual dan lain-lain. Apakah di hari ini kalau misalnya kita lihat film-film sekarang ya, film-film hari ini gitu di Indonesia, kita ngomong bioskop ya berarti, bukan apa yang digital. Apakah kekuatan sensor itu masih ada atau prakteknya masih dilakukan? Ya, aku kira masih ada lah. Gedungnya masih ada, pejabatnya juga baru dilantik, gitu kan. Maaf ya mas, maaf ya bang. Bukan gedung masih ada kan, bisa jadi kebijakannya berubah. Enggak, gedungnya masih ada, terus pejabatnya juga baru dilantik, juga websitenya juga terupdate gitu kan, masih ada lah. Metodenya juga masih sama. Kalau dulu celluloid, sekarang diganti dengan digital pengukuran dan lain-lain kan, sama lah, gitu. Ya, mari kita lihat aja. Terakhir kemarin Mahaguru Tan Malaka juga masih jadi problem toh. Tidak bisa ditayangkan. Ya, tidak boleh kan ada sensor. Maksudnya ada sensor lembaga sensor ada, tapi juga ada sensor mandiri dari masyarakat atau dari aparatur sendiri kan begitu. Nah, kita perlu menengok adanya imbauan sensor mandiri itu karena LSF-nya udah nggak mampu menghadapi perkembangan teknologi digital sekarang, sehingga adanya YouTube, adanya Netflix, adanya platform-platform OTT dan yang lain-lain ini nggak bisa mereka sensor karena berada di luar wilayah Indonesia tapi terdistribusikan di Indonesia kan, barangnya kan begitu. Ini karena mereka tidak mampu menjangkau atau memang karena
hal yang lain kan kita belum tahu. Tapi pajaknya bisa dicari. Nah, Sri Mulyani kan nah ini begini. Sekarang kita bicara sensor, kita bicara film dari dari sektor pajak ya. Kalau orang kayak Sri Mulyani mungkin nggak pikir panjang, ini film mau disensor atau enggak gitu. Disensor atau enggak segala macam. Yang penting lu masukin pajak ke Indonesia kan begitu. Oke. Selama bisa dinikmati di negeri ini lu harus bayar pajak. Oke. Tapi kalau kita lihat Netflix, siapa yang mau nyensor Netflix? Siapa yang mau nyensor Netflix? Oke. Ketua lembaga sensor film itu mau presiden jadi ketua lembaga sensor filmnya, nggak mungkin lah orang yang punya CEO-nya Netflix tunduk sama dia untuk nyensor Tapi konten. Vimeo bisa diblok sampai hari ini. Vimeo diblok sampai hari ini, makanya itu kan satu insiden buruk bagi demokrasi maupun bagi situasi kita hari ini kan. Ya. Intinya begitu loh. Intinya begini kalau menurutku kita ini nggak bakalan jualan narkoba. Dan kita nggak mungkin nonton ganja. Ya. Gitu. Oke. Kita juga nggak mungkin jualan pornografi atau syuting film porno. Gitu loh. Masih punya common sense ya. Kita masih punya etika lah sebagai orang timur kan, kan begitu. Nah, dalam memandang situasi itu kan kita juga harus berdiri dan duduk di posisi tengah-tengah lah. Oke. Ya kan? Pastikan bahwa kita nggak bakalan bikin film porno. Oke. Ya kan? Kita nggak bakalan bikin film yang pornografi yang seperti mereka sampaikan, khawatirkan kan. Pokoknya sesuatu yang memang ya nggak penting ya. Bukan sesuatu yang penting. Iya. Gitu. Nah, ya itu dia maksudnya kalau kita ngomong dampaknya ke filmmaker untuk film Indonesia kan tadi udah Rudy sebutin kan bahwa artinya bukan keliaran ya, inovasi-inovasi untuk berkembang dan terus mengolah apa sih seni film baik dari sisi teknologi, artistik dan lain-lain kan. Tapi kalau misalnya hal ini bisa diubah, itu Rudy sendiri melihat sesuatu yang melihat celahnya nggak? Apakah sensor ini bisa punya bisa punya persoalan sensor ini ada jalan keluar? Gini, kasih kesempatan buat organisasi perfilman untuk duduk bersama para pemangku kebijakan, ya, supaya para pemangku kebijakan yang bikin undang-undang itu juga punya perspektif yang sama dengan orang film. Itu yang belum pernah dilakukan secara intens dalam sejarah Republik ini berdiri. Asosiasi ini ngapain, DPR-nya ngapain, contohnya begitu. Tapi kalau kita lihat ngobrolin waktu yang udah bergulir ya, kan selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mencoba menjembatani antara semua pelaku perfilman nasional. Itu gimana? Misalnya apa? Ya misalnya dari 10 tahun terakhir lah kita ada Kemendikbud melalui Pusbang Film, lalu ada BPI, lalu kemudian sempat ada Bekraf. Enggak, kasih contoh saya satu hal yang mereka lakukan apa terkait dengan kebijakan ini. Misal di 2008 ya, kalau nggak salah pernah ada sekumpulan pembuat film melalui melalui gerakan yang disebut Masyarakat Film Indonesia itu kan sepertinya menyikapi sensor waktu itu. Tapi mungkin aksesnya waktu itu Piala Citra ya. Mulainya dari situ tapi bergulirnya menjadi sensor atau gimana tuh? Jangan langsung masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi bagaimana organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi ini berhimpun dan membahasnya secara intens, ya kan? Mau jadi draft atau mau jadi naskah akademik misalnya, atau mau menjadi usulan rancangan undang-undang misalnya, lobby politik ke DPR misalnya, untuk menciptakan satu regulasi yang berdasarkan kemauan orang film gitu loh. Jangan cuman bacot aja jadi gerundelan gitu loh. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Ini adanya bacot doang jadi gerundelan gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu harus membutuhkan kesiapan. Nah, kalau misalnya kita mau melawan suatu kebijakan yang orientasinya politik kayak sensor gitu, ya kita harus melakukan pendekatan dengan cara politik. Gitu.
kayak gitu. Kecuali kita jadi manusia yang kaya raya misalnya, yang bisa tiap tahun, misalnya gini, kalau aku sih berpikir menjadi menarik kalau misalnya kita punya uang banyak, ya kan, kita misalnya punya orang-orang di partai gitu kan, kita biayai secara politik mereka, nanti ketika mereka udah duduk di parlemen, kita minta mereka untuk merubah undang-undang perfilman. Jadi lebih simple dan Lebih praktikal simple, ya, dan lebih logik ya, rasionalnya lebih jelas, ada uang, ada ini. Iya, gitu. Oke. Jadi kalau kita nggak usah membiayai film, kita biayain aja anggota-anggota parlemen untuk menciptakan undang-undang perfilman yang sesuai dengan keinginan kita, gitu. Jadi infrastrukturnya kita dikontrol lah orang-orang ini. Oke. Suprastrukturnya, undang-undangnya. Jadi sehingga nanti menciptakan infrastruktur baru, gitu. Sekarang kayak misalnya begini, tayangan-tayangan yang akan masuk melalui Korea misalnya, ya. Melalui berbagai macam platform misalnya, sensornya gimana? Ya sampai hari ini belum ada peraturan yang detail atau tata laksana juknisnya belum ada ya. Jadi kita ini dalam hal sensor keras terhadap warga negaranya sendiri, tetapi tidak pernah keras pada kapital yang masuk ke Indonesia. Iya kan? Itulah. Itu yang akhirnya yang akhirnya membuat nah ini gue nggak ngerti ya tentang ketika keras terhadap warganya tapi lembut terhadap kapital yang masuk. Di titik itu apakah ini berkaitan dengan pembahasan yang kita di awal tadi, masalah menyensor tema-tema yang sensitif, apakah itu ada kaitannya tuh? Gini aja deh, Sidi Saleh bikin podcast kayak gini mau ketemu Sri Mulyani untuk ngomongin soal pajak film susah. Mau ketemu tuh pasti susah. Tapi kalau gua CEO-nya Netflix pasti gampang dong. Lu mau ketemu sama ketua LSF pun susah. Tapi untuk belain film lu misalnya. Tapi kalau gua CEO-nya Viu misalnya, gampang banget. Apa artinya itu? Artinya ya satu yang pasti gue ngerasa kepentingan gue nggak terlalu penting banget. Karena atau tidak punya hal yang mendatangkan pendapatan, revenues, persoalan kapital. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, kalau lu mau membuat sebuah perubahan, ya itu tadi teorinya. Lu harus menguasai satu lu harus punya kapital yang kuat untuk membiayai usaha-usaha lu. Tapi nah ini menarik nih, gue juga sempat pernah berdiskusi lah sama teman gue tentang bahwa nature-nya bisnis tuh begitu. Nature-nya bisnis adalah mencoba menguasai segala macam kemungkinan, yang akhirnya turunnya monopoli, dan ujung-ujungannya nih apakah ini semua instrumen-instrumen yang ada, misalnya salah satunya sensor itu adalah salah satu cara untuk memainkan bargaining. Nggak usah lah bargaining gitu. Begini ya, nih sebagai contoh nih, apa yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Gini, evaluasi 5 tahun pemerintahan Jokowi misalnya, antara Bekraf sama Pusbang Film itu harusnya kan berbeda toh. Tapi kenapa produk-produknya sama ya? Ya kan. Nah, ini kita harus bicara soal bagaimana kaitannya dengan sensor, ya kan. Sensor ini udahlah, kalau menurut saya sensor itu bubarin. Iya. Sensor itu bubarin. Kalau mau maju harus ekstrim. Lu gila lu, masuk sensor dibubarin. Kan omonganku belum selesai. Sensor itu dibubarin, kita duduk bareng-bareng nih. Orang film, orang pajak, orang industri, ya perindustrian perdagangan, orang kebudayaan, orang pendidikan duduk bareng deh, ya kan? Bisa nggak kita bikin baru nih bentuknya, supaya film industri kita bisa melahirkan sebuah produk film industri, gitu. Kita bisa menggait kapital besar untuk membangun industri sinema Indonesia, gitu.
dengan membuat klasifikasi tadi, gitu loh. Nah, bagaimana mekanisme membubarkan lembaga sensor film ini dulu dari produk perundang-undangan yang lama ini dulu. Nah, ini mekanismenya harus dibikin dulu, gitu loh. Itu kalau ekstrimnya, gitu kan. Tapi kalau tidak ekstrim, ya nggak bisa, wong undang-undangnya udah mengarah ke sesuatu yang memang menggunting kok. Banyak gue suka, istilahnya gue sering dengar gitu tentang bahwa kalau ngomongin sama pemerintah, regulator, kita nggak ngerti, biar kita serahin ke orang film deh, gitu. Tapi gue kok ngeliatnya kayak ada kok ini nggak konsisten ya. Di satu sisi ngomongnya gitu, kita serahin ke orang film, tapi ternyata peraturannya cukup paham nih tentang kemampuan film sampai mana, itu bisa lo kasih, betul nggak kalau gue liatnya gitu. Ya, kayak ada nggak sinkron nih. Lo bilang udah kita serahin ke orang film deh, tapi begitu orang filmnya melakukan sesuatu ternyata tapi ada ini loh, kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ini kayak ada semacam ketidaklugasan. Nah, itu juga menciptakan bukan industri ya, itu menciptakan iklim investasi film di Indonesia yang ya begitu-begitu saja sih. Nggak akan bisa kayak Korea Selatan sih menurutku. Harus dirubah dulu. Kulturnya harus dirubah dulu. Dari kultur politik menjadi kultur yang industri yang kita jualan nih gitu. Ya maksudnya lo Rudy berapa kali menyebutkan Korea Selatan. Terus tadi sempat juga gue dengar kesebut bahwa perspektif tentang film antara pembuat film, pemerintah gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan politik, bukan politik, sorry. Ada hubungannya dengan strategi budaya pemerintah nggak sih? Strategi kebudayaan. Iya, strategi budaya. Maksudnya gini, pemerintah tuh lihat film apa sih? Nah, iya. Gitu. Sekarang kita harus tahu dulu ya. Menurut undang-undang kan film produk kebudayaan. Ya. Nah, emang di dalam kebudayaan itu nggak ada industri. Industri kan produk kebudayaan manusia juga. Nah, menerjemahkan kebudayaan jangan menerjemahkan tari-tarian sama ketoprak gitu. Di dalam kebudayaan manusia itu ada industri. Orang jualan itu juga budaya. Kan gitu. Orang membuat konten itu budaya juga. Kan gitu. Nah, mau kita pakai apa ini film ini kan? Nah, kalau menurutku film itu udah terbukti kok. Film adalah baik mau film fiksi, mau film dokumenter, itu adalah komoditas. Nah, komoditas itu mau dipakai bagaimana gitu kan? Kalau induk kebijakannya aja masih bersifat politik, untuk membentengi kekuasaan dari kritik misalnya, hanya untuk itu ya nggak akan berkembang film Indonesia. Itu yang kenapa hal-hal semacam itu harus dihentikan. Kita harus berdiri dan duduk bersama dalam perspektif yang sama, industri film. Kita mau jualan film nih. Temanya mau PKI kayak mau DITII kayak mau apa, monggo. Nah, kalau perlu teroris itu kan kita jual kan, biar jadi laku kan gitu kan. Kayak gitu. Hollywood ya, Amerika juga melakukan itu kok. WTC aja dijual sampai jadi berapa revenue-nya kan begitu. Indonesia nggak mau gitu. Kayak gitu. Kita mau mendiskusikan itu pada ruang-ruang pendidikan pun, kampus pun disatronin aparat kan gitu. Gitu kan. Kita nih nonton film tuh masih bikin film tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu. Nah, itu juga akan terkait dengan investasi, kepercayaan investasi. Ketika kita membuat film, kita orang luar mau masuk ke Indonesia untuk membuat film yang temanya tema-tema penting yang seperti kita lakukan gitu ya, takut juga kan begitu. Investasi tidak akan masuk gitu. Mungkin kita bisa bicara bahwa kalau kita bisa membawa investasi besar, mungkin peraturan itu akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Nah, ini bicara ngomongin mental block lagi tentang bahwa ternyata regulasi sensor bikin mental block. Tapi kan sebetulnya film industri Indonesia dalam kesehariannya mungkin beberapa tahun sampai hari ini lah ya. Produk film nasional juga banyak.
ada horor, ada maksudnya banyak film lah, banyak film. Nah, ini apakah berkaitan dengan memang menunya maunya itu aja? Gini loh, di banyak kan film Indonesia banyak, ya kan. Tapi artisnya kan itu aja. Nah itu dia makanya tadi gue Terus tanya kemudian, apakah memang regulasi ini memang terbentuk gini, akhirnya menciptakan kondisi yang kayak sekarang. Kamu bisa lihat katalognya JB Kristanto. Ya. Katalognya JB Kristanto yang sebelum 65 ya, sama yang setelah 65. Yang hari-hari inilah dilihat aja deh. Sinopsisnya. Nggak ada yang berkembang dari perfilman Indonesia dari sudut pandang tema dan cerita. Kalau remaja ya itu aja, pasti genrenya ya kayak ada apa dengan cinta sampai aku cinta Indonesia ya tetap sama 80-an sampai sekarang ceritanya begitu-begitu aja kan. Gitu. Kalau misalnya horor ya itu aja sebenarnya. Nah, menurut Rudy sebagai pembuat film atau sebagai warga negara, itu apa dampaknya? Ya dampaknya kita nggak berkembang membuat konten. Sebagai filmmaker atau sebagai manusia Indonesia? Sebagai manusia Indonesia dan filmmaker. Bisa kasih ilustrasi ya untuk warga, kalau untuk sebagai manusia Indonesia? Sebagai contoh gini, kita mau bikin film nih. Kita mau membuka ruang diskursus supaya orang sadar tentang terorisme. Bahayanya kayak apa sih terorisme itu. Ya kan? Lahirlah film Prison and Paradise. Tapi ketika film itu disensor dan tidak dibolehkan untuk didistribusikan, padahal di dalamnya ada ruang diskursus tentang dampak bom Bali 1 terhadap keluarga korban dan keluarga pelakunya, yang akhirnya ternyata membuat para pelakunya bertobat dan meminta maaf atas situasi yang mereka ciptakan. Ya kan? Itu kan baik toh. Kalau kemudian di dalamnya ada wawancara dengan para pelaku bom Bali, para teroris itu, ya itu satu konsekuensi untuk memunculkan ruang diskursusnya kan, antara tesis sama antitesisnya kan, untuk memunculkan sintesisnya tadi gitu. Nah kalau itu dilarang, di posisi siapa kita duduk? Di posisi yang melarang kita kan, sehingga diskursus semacam itu tidak bisa berkembang. Itu hanya satu tema yang aku alami loh. Ya. Kalaupun kemudian film itu sampai jadi 100 film Life of Time versi British Magazine misalnya, majalah film Inggris misalnya, atau film itu dapat the best film Director Guild of Japan Award dari Yamagata misalnya, atau masuk ke festival-festival dunia dan mendapatkan penghargaan, nothing, karena di sini nggak berkembang dalam bentuk diskursus gitu. Kalaupun kemudian film itu bisa menjadi manfaat buat para mahasiswa untuk dapat S1, mereka yang S2 bahkan doktoral dari film itu, di tataran realnya, objektifnya ya nggak berarti juga. Perkembangan tema-tema Indonesia, film Indonesia tentang terorisme mana? Bisa dihitung dengan jari. 1-2. Sehingga ruang diskursus itu tidak menjadi berkembang. Itu contohnya. Itu yang aku alami ya. Padahal diskursus semacam ini, apa yang diusung oleh Prison and Paradise itu penting. Diseminarkan di Singapura, di Okinawa, di mana-mana gitu. Tapi bagi perspektif lembaga sensor enggak. Gitu. Nah, itu yang aku. Dan mereka tidak pernah menjelaskan dengan jelas ya. Tidak pernah menjelaskan secara clear. Kasih pointers kenapa ini jadi masalah, tidak pernah. Enggak. Tapi Rudy sendiri punya asumsi sendiri. Apanya? Ya mengenai kenapa ada ketakutan kenapa ada kebutuhan untuk menahan film ini nggak diputar di Indonesia? Ya, atau dilarang diputar? Ya karena mereka punya tradisi ketakutan itu. Kalau Prison Paradise berarti kita ngomongin persoalan agama ya? Bukan persoalan agama, persoalan terorisme. Ya terorisme artinya kan berkaitan dengan fanatisme. Iya. Gitu. Jadi bukan tentang paham atau ideologi. Bukan. Di dalamnya ada pembicaraan tentang ideologi, tentang apa gitu. Gitu. Nah, terkait dengan Mahaguru Tan Malaka misalnya. Tan Malaka itu kan pahlawan nasional. Kenapa dilarang sih? Apa yang membuat mereka takut? Jadi orang yang takut tapi punya kekuasaan itu lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri. Orang yang ketakutan
tapi berkuasa, itu lebih berbahaya dari kejahatannya itu sendiri. Itu terbukti dengan pelarangan film ini. Film takut loh sama filmnya. Sama filmnya aja takut kok. Terus mau jadi apa hidupnya sih? Gitu. Sampai segitu di. Nah, jadi mental block yang terbangun di situ tuh membahayakan kelangsungan perfilman kita sendiri sebenarnya. Ya itu kalau disadari ya. Menarik ya ketika lu bilang ketakutan dan kekuasaan itu ketika dia bercampur itu menjadi lebih berbahaya dari kejahatan itu lebih sendiri. Bahaya. Wow. Itu yang aku alamin, itu makna ya, bukan kata-kata belaka, tapi itu makna yang aku temukan dari perjalanan sebagai filmmaker. Loh, sebenarnya mereka ini berkuasa, tapi kok mereka mendakwa aku, berarti mereka takut. Wah, berarti ketakutan membawa kekuasaan mereka untuk menindas itu. Gitu. Nah, itu. Jadi ini keprihatinan sih. Industri 4.0 itu nggak butuh sensor. Jangan gembar-gembor industri 4.0, tapi masih melaksanakan sensor gitu loh. Itu intinya lah. Gitu. Oke, Ruth. Terima kasih waktunya. Iya sih. Kita makan pizza. Semoga nanti kita bisa ngobrol dengan tema yang lain. Aku heran kenapa mereka takut sama aku, sama filmku. Loh, kita aja makan pizza Amerika kok ya. Oke. Kita ini makan pizza Amerika. Kita menikmati pizza Amerika ini. Oke, dah semua. Oke, terima kasih, Di.